Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sustenino, mahasiswa jurusan Kehutanan, Prodi Pengelolaan Hutan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dengan NIM 2323812072. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi singkat tentang proposal penelitian saya yang berjudul Kajian Lanjutan mengenai konflik perubahan penata gunaan kawasan hutan, cagar alam Gunung Mutiara Timau menjadi Taman Nasional, studi kasus di Desa Fatumnasi, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, yang pertama ialah latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hutan yang melimpah, termasuk kawasan Mutiara Timau di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang dahulu berstatus sebagai cagar alam dan kini menjadi Taman Nasional. Kawasan ini berperan penting sebagai hulu dari 3 sungai besar di Pulau Timur, serta memiliki keanekaragaman hayati tinggi seperti burung endemik, rusa, dan ampupu. Perubahan penata gunaan kawasan hutan cagar alam Mutis menjadi Taman Nasional dimaksudkan untuk meningkatkan konservasi, namun juga memicu konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah. Konflik yang muncul mempengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Kajian ini penting untuk memahami dinamika konflik, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mencari solusi yang baik untuk mengelola kawasan yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu rumusan masalah. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagaimana bentuk dan dinamika konflik yang muncul sejak perubahan penata gunaan status kawasan cagar alam Mutiara Timau menjadi Taman Nasional. Yang kedua, siapa saja aktor-aktor utama dan apa kepentingan mereka. Yang ketiga, apa dampak perubahan penata gunaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Fatumnasi. Yang keempat, bagaimana kebijakan pengelolaan kawasan berkontribusi terhadap konflik. Yang kelima, strategi apa saja yang paling efektif untuk mitigasi konflik dan pengelolaan partisipatif. Yang berikut adalah tujuan. Pada tujuan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis konflik dan aktornya. Yang kedua, untuk menganalisis faktor penyebab konflik. Yang ketiga, untuk menilai dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat adalah untuk merumuskan strategi resolusi konflik berbasis partisipatif masyarakat. Baik, yang berikut adalah tinjauan pustaka. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penata gunaan kawasan hutan. Jadi pada proses pengaturan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kawasan ini dibagi menjadi hutan lindung, konservasi, dan produksi. Yang kedua, cagar alam dan taman nasional. Cagar alam melindungi ekosistem alami, sementara Taman Nasional mengizinkan kegiatan penelitian, wisata, dan pendidikan dengan sistem zonasi dengan perundangan Perpu nomor 108 tahun 2015. Yang ketiga, konflik pengelolaan kawasan hutan. Baik, pada konflik ini terjadi akibat perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan antara kebijakan konservasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Fisher, konflik muncul karena perbedaan nilai persepsi dan akses terhadap sumber daya alam. Baik, yang berikut adalah metode pengambilan data dan analisis data. Kita akan membahas terlebih dahulu untuk metode pengambilan data. Itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, observasi lapangan.
di mana kita mengamati kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Yang kedua, wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan Balai Taman Nasional. Yang ketiga, kuesioner data kuantitatif, ia adalah persepsi dan dampak perubahan status kawasan. Yang keempat, dokumentasi, yaitu data sekunder dari data dokumen resmi dan peta wilayah. Yang kedua adalah metode analisis data. Itu sendiri juga dibagi menjadi 4, yaitu analisis kualitatif deskriptif, yaitu kita mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara. Yang kedua, analisis aktor, yaitu kita mengidentifikasi pihak yang terlibat dan berkepentingan. Yang ketiga adalah analisis dampak sosial ekonomi, yaitu perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah. Yang keempat adalah analisis data kuantitatif, yaitu hasil kuesioner untuk persepsi dan partisipatif. Baik, yang berikut adalah parameter yang diukur. Yang pertama adalah aspek sosial, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tingkat konflik sosial. Itu untuk parameternya. Yang untuk indikatornya yaitu frekuensi dan bentuk konflik. Contohnya seperti tanah, akses, pembatasan hasil hutan. Dan metode yang digunakan adalah wawancara observasi. Yang kedua, parameternya yaitu partisipasi masyarakat. Yang untuk indikatornya yaitu keterlibatan dalam perencanaan dan pengelolaan taman nasional. Dan metode yang digunakan yaitu kuesioner dan wawancara. Yang kedua adalah aspek ekonomi, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, untuk parameternya yaitu dampak terhadap pendapatan. Untuk indikatornya yaitu perubahan sumber penghasilan sebelum dan sesudah perubahan status kawasan. Dan untuk metode pengukurannya itu menggunakan kuesioner dan data BPS. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya hutan. Untuk indikatornya yaitu jenis hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan masyarakat. Dan untuk metode pengukurannya yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Yang ketiga, aspek ekologis, terdiri dari 1 bagian saja. Untuk parameternya yaitu kondisi tutupan lahan. Indikatornya itu perubahan luas hutan dan tingkat kerusakan. Metode pengukuran yang digunakan adalah analisis peta dan observasi. Yang aspek yang terakhir adalah keseimbangan. Untuk parameternya yaitu hubungan masyarakat pengelola. Untuk indikatornya yaitu intensitas komunikasi dan tingkat kepercayaan antar pihak. Dalam metode pengukurannya itu menggunakan wawancara dan FGD. Yang berikut kita akan membahas tentang rancangan kerangka berpikir penelitian, di mana dengan judul kajian lanjutan konflik perubahan penatagunaan kawasan hutan cagar alam Gunung Mutiara Timau menjadi Taman Nasional. Ya, baik, dalam rancangan ini kita akan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi diantaranya yang pertama, hilangnya akses masyarakat terhadap hasil hutan. Yang kedua, penurunan pendapatan rumah tangga. Aspek yang kedua adalah aspek sosial, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ketidaksepahaman antara masyarakat adat dan pemerintah. Yang kedua, perubahan hubungan sosial akibat kebijakan konservasi. Aspek yang ketiga adalah aspek ekologi, dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembatasan lahan garapan dan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, upaya konservasi hutan yang belum partisipatif. Yang berikut adalah aspek yang keempat, yaitu aspek kelembagaan dan kebijakan. Dibagi dalam 2 juga, yaitu yang pertama, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan yang kedua, kurangnya sosialisasi kebijakan perubahan status kawasan. Dan aspek yang terakhir adalah aspek hukum dan politik,
dibagi dalam dua juga, yaitu yang pertama perbedaan tafsir hak, adat, dan hukum negara, dan yang kedua kurangnya pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat. Baik, yang berikut adalah 20 jurnal utama dan 20 jurnal pendukung yang dipakai untuk melengkapi penelitian ini atau keterkaitan antara jurnal ini dan judul penelitian. Yang pertama saya mengambil contoh yaitu judul. Yang pertama, keterkaitan kebijakan perhutanan sosial dan penyelesaian konflik tenurial tahun 2023. Penulis Rizkula Ambimanyu. Masalah konflik tenurial akibat minimnya akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Yang keempat, tujuan untuk mengetahui peran kebijakan perhutanan sosial dalam menyelesaikan konflik. Yang berikut adalah metode, ialah pendekatan hukum normatif, sejarah, dan konseptual. Yang berikut adalah analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap peraturan dan sejarah pengelolaan hutan. Yang berikut adalah hasil. Hasil program perhutanan sosial berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kebijakan sosial hutan menjadi instrumen penyelesaian konflik berbasis masyarakat. Jurnal pendukung yang kedua yaitu judul pengelolaan konflik dan pemetaan blok pemanfaatan di KHDTK Loar Haur tahun 2019. Penulis Elva Rifadi, Muhammad Sumaryono, Rujehan. Masalahnya yaitu adanya potensi dan ancaman seperti penebangan liar, tambang liar, dan kebakaran. Tujuannya itu adalah menyusun strategi pengelolaan bersama masyarakat di KHDTK Loar Haur. Metode yang digunakan adalah pengumpulan peta dasar dan citra spot 6. Analisis datanya itu deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Hasilnya yaitu potensi pemanfaatan gaharu, kopi, dan kakao. Kesimpulannya itu kemitraan kehutanan sesuai fungsi pelestarian alam di Tahura Bukit Soeharto. Jurnal yang berikut adalah resolusi konflik tenurial pemanfaatan kawasan hutan di hutan lindung Rimba Donok, Kepahiang tahun 2019. Penulisnya yaitu Gunggung Senoaji, Muhammad Fajr Hidayat, dan Iskandar. Masalahnya itu pemanfaatan lahan hutan lindung Rimba Donok secara tidak sah menimbulkan konflik tenurial. Tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik masalah, penggarap, dan alternatif resolusi konflik. Metodenya yaitu pemetaan, pengamatan lapangan, dan wawancara. Untuk analisis datanya itu sistem informasi geografis atau SIG, dan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Hasilnya itu seluruh kawasan berupa lahan pertanian kurang lebih 1,33 hektar per KK. Simpulannya yaitu resolusi konflik perlu mengakomodasi fungsi sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan. Baik, contoh jurnal yang berikut adalah konflik tenurial antara KPH Tahura Pocut Meurah Intan dengan masyarakat setempat tahun 2019. Penulisnya yaitu Muhammad Asri Akirullah dan Bakti. Untuk dari masalahnya itu penetapan Tahura Pocut Meurah Intan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah memicu konflik tenurial dengan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu tujuan untuk menjelaskan konflik tenurial berdasarkan teori Melanie G. Weber tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Metodenya yaitu penelitian sosial legal dengan pendekatan antropologi hukum. Analisisnya itu analisis kualitatif, memadukan data kepustakaan dan lapangan. Hasilnya yaitu konflik tenurial di KPH Tahura merupakan konflik struktural dengan akar kebijakan. Yang kesimpulan, pemerintah perlu merevisi peraturan pembentukan KPH dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan.
Contoh jurnal yang terakhir adalah peran perhutani dalam penyelesaian konflik tenorial di kawasan hutan, studi kasus RPH Ringiniptu BKH Tanggung KPH Semarang tahun 2019. Penulisnya yaitu Maria Eda Ambarwati, Gatot Sasongko, dan Wilson Meateri. Masalahnya yaitu penguasaan lahan hutan, menentukan hak penggunaan sumber daya, dan menimbulkan potensi konflik. Tujuannya yaitu ialah untuk mendeskripsikan peran perhutani dalam penyelesaian konflik tenorial KPH Semarang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif, dan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya itu dilakukan secara berkelanjutan, contohnya seperti mengidentifikasi, kategorisasi, dan penelusuran pola konflik. Hasilnya yaitu peran perhutanan sosial menerapkan program PHBM atau pengolahan sumber daya hutan bersama masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Dan untuk kesimpulannya yaitu strategi alternatif penyelesaian konflik atau APK meliputi konsultasi publik, negosiasi, dan mediasi. Baik, demikian hasil materi singkat yang telah saya bawa dan saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.